Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman SD kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa jumpa lagi di YouTube channel Suara Daun 207 bersama saya Otang dan kameramen yaitu Pade Junet. Pertama-tama saya mengucapkan syukur alhamdulillah atas segala rahmatnya kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan, dan umur panjang. Salawat dan salam semoga selalu tercurah ke junjungan kita Habibina wa Syafina wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman SD, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu nikmat Tuhan yang mana begitu banyak ya, seperti tumbuh-tumbuhan yang berada di sekitar kita. Nanti saya akan jelaskan beberapa manfaat dan khasiat dari salah satu tumbuhan tersebut. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu tumbuhan atau tanaman yaitu cukut pendul. Nah, mungkin teman SD ya belum ada yang tahu, ada yang belum tahu tentang tumbuhan jukut pendul. Nah, jukut pendul seperti ini, batangnya, akarnya itu panjang lurus, terus daunnya juga kecil, panjang, dan di sini ada bunganya. Nah, ini bunganya atau buahnya. Kenapa dinamakan ini jukut pendul? Karena kalau jukut, kalau orang Sunda itu jukut ya, kalau orang Jawa itu ambil. Nah, berarti ini kita ambil pendul atau rumput pendul. Nah, ini banyak sekali manfaat dan khasiatnya untuk kesehatan kita. Yang mana manfaat dan khasiat yang pertama yaitu untuk meredakan batuk. Jika teman SD mengalami batuk, teman SD juga bisa manfaatkan daun pendul ini. Caranya yaitu kita ambil secukupnya, lalu kemudian kita cuci dengan air bersih, dengan air yang mengalir. Setelah itu kita rebus dengan menggunakan air sebanyak 3 gelas. Nah, kita rebus sampai mendidih, sampai matang, dan usahakan air dari 3 gelas itu menjadi 1 gelas. Nah, hasil dari 1 gelas itu baru kita dapat mengkonsumsinya. Itu untuk mengobati batuk. Dan manfaat yang selanjutnya yaitu untuk mengobati penyakit kuning. Jika teman SD mengalami salah satu penyakit yaitu penyakit kuning, teman SD juga bisa manfaatkan dari tumbuhan cukut pendul ini. Dengan caranya juga sama, kita ambil secukupnya, lalu kemudian kita cuci dengan air bersih, lalu kemudian kita tumbuk ya, kita tumbuk sampai halus. Nah, setelah halus kita ambil, lalu kemudian kita saring untuk mendapatkan sarinya, lalu kemudian kita tambahkan dengan air panas atau air hangat. Kita aduk-aduk, setelah itu baru kita dapat mengkonsumsinya. Dan manfaat yang selanjutnya yaitu untuk mengobati gatal pada kulit kita. Jika teman SD mengalami gatal-gatal di kulit kita semacam kayak alergi ya, teman SD juga bisa manfaatkan daun dari tumbuhan jukut pendul ini dengan cara yaitu kita ambil secukupnya, lalu kemudian kita cuci sampai bersih. Setelah bersih kita tumbuk sampai halus, lalu kemudian kita peras. Nah, setelah diperas itu kan akan mendapatkan hasil sarinya dari air cukut pendul ini. Lalu kemudian kita basuhkan ke bagian area tubuh kita yang mengalami gatal. Dan manfaat yang selanjutnya yaitu untuk mengobati sakit perut. Jika teman SD mengalami sakit perut,
yang diakibatkan atau itu kebanyakan makan atau kebanyakan sehingga mengalami sakit perut, teman SD juga bisa manfaatkan dari tumbuhan jukut pendul ini, yaitu dengan cara ya kita ambil secukupnya, lalu kemudian kita cuci sampai bersih. Setelah bersih kita rebus. Kita rebus dengan air secukupnya, lalu kemudian kita saring. Nah, hasil dari rebusan jukut pendul ini teman SD baru bisa dapat mengkonsumsinya. Dan manfaat yang selanjutnya yaitu untuk malaria. Jika teman SD mengalami penyakit malaria, teman SD juga bisa manfaatkan daun pendul ini untuk mengobati malaria. Caranya kita ambil secukupnya, lalu kemudian kita cuci. Setelah cuci kita tumbuk sampai halus. Nah, setelah halus kita peras untuk mendapatkan sarinya. Nah, dari sari tumbuhan jukut pendul ini kita campur dengan air, lalu kemudian kita baru mengkonsumsinya. Nah, dan manfaat yang selanjutnya yaitu untuk radang verbal pada anak-anak. Nah, jika teman SD atau saudara atau anak kita mengalami radang verbal pada anak-anak, teman SD juga bisa manfaatkan dari tumbuhan jukut pendul ini dengan cara yaitu kita ambil secukupnya, lalu kemudian kita cuci sampai bersih. Nah, setelah bersih kita tumbuk sampai halus, lalu kemudian kita rebus dengan air, menggunakan air secukupnya. Nah, setelah itu kita saring, lalu kemudian kita setelah kita tuangkan ke dalam gelas dapat disaring, kita tambahkan madu, lalu kita kasihkan kepada anak yang mengalami penyakit itu. Nah, dikonsumsi secara rutin untuk anak. Dan manfaat yang selanjutnya yaitu untuk mengobati luka berdarah. Jika teman SD tergores senjata ataupun pisau dan sejenisnya, teman SD juga bisa manfaatkan dari tumbuhan jukut pendul ini dengan caranya juga hampir sama. Kita ambil secukupnya, lalu kemudian kita cuci sampai bersih. Setelah bersih kita tumbuk sampai halus, lalu kemudian setelah halus kita tempelkan ke bagian lengan atau di bagian area tubuh kita yang mengalami luka berdarah. Dan manfaat yang selanjutnya yaitu untuk disentri. Jika teman SD mengalami salah satu penyakit disentri, teman SD juga bisa manfaatkan daun dari jukut pendul ini. Caranya yaitu kita ambil secukupnya, lalu kemudian kita olah dengan gula pasir ya. Ketika kita direbus, kita tambahkan dengan gula pasir. Kita masak, kita rebus, kita tunggu sampai air tersebut itu mendidih. Nah, setelah air itu mendidih, lalu kemudian kita angkat, kita saring. Nah, setelah itu baru kita dapat mengkonsumsinya pagi dan sore secara rutin. Nah, teman SD, itulah beberapa manfaat dari salah satu tumbuhan jukut pendul. Semoga dengan izin Allah, apa yang tadi saya uraikan, saya sampaikan, semoga berguna dan bermanfaat untuk teman SD. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nah, jika teman SD mungkin ya ada yang tahu lebih banyak dari salah satu tumbuhan jukut pendul ini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih teman SD. Dan untuk sebelumnya saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semua agar selalu diberikan keselamatan baik di dunia maupun nanti di akhirat. Nah, untuk itu saya minta kepada teman SD, mari kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan suratul Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dari surat Al-Fatihah tadi kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan umur panjang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.